SD Muhammadiyah Purwodiningrat, Yogyakarta. Dipersembahkan oleh Dewa TV. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Guru berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, senyum, serta semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2. Saya Buneng mau mengajarkan anak-anak PPKN nantinya. Ibu Dewi akan mengajarkan tentang materi bahasa Indonesia. Sedangkan Bu Rayu akan mengajarkan matematika. Ya, perhatikan ya anak-anak ya, dengan seksama, telaten, dan teliti. Nah, nanti ada pembelajaran SPDP-nya akan bersama-sama dengan bertiga. Ya anak-anak, hari ini jumpa lagi dengan Bu Guru. Nah, kali ini kita akan belajar matematika. Siap ya anak-anak? Oke. Anak-anak, kemarin sudah dijelaskan tentang alat ukur tidak baku berupa jengkal, kemudian berupa depa, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita juga akan membahas alat ukur tidak baku, akan tetapi untuk menimbang benda. Nah, apa saja ya? Simak yuk. Anak-anak, sebenarnya alat ukur untuk menimbang benda itu ada beberapa macam. Cuma hari ini kita akan memberikan 2 contoh. Apa ya anak-anak? Kalian pasti tidak akan asing lagi. Ada di sekitar kalian. Bahkan semuanya punya loh. Apa itu? Penggaris. Ternyata penggaris bisa untuk menimbang benda. Tentu saja bendanya tidak yang berat-berat. Pasti benda yang ringan. Karena kalau benda yang berat, maka penggarisnya akan patah. Nah, bagaimana caranya Bu Guru? Oke. Nah, anak-anak yang kita siapkan, misalnya kita mempunyai papan, sebuah papan kecil. Kemudian yang kedua, siapkan penggarismu. Nah, penggaris tersebut kita tempatkan di tengah-tengah papan tersebut. Harus tepat ya anak-anak, di tengah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalian tinggal menimbang benda yang mau ditimbang. Bendanya diletakkan di sebelah kanan. Kemudian penimbangnya berupa kelereng. Kamu taruh di sebelah kiri. Tentu saja pakai piring atau apa. Piring kecil dan lain sebagainya. Misalnya yang sebelah kanan buku kecil. Kemudian yang sebelah kiri piring kecil untuk tempat kelereng. Tetapi harus diingat, harus benda yang ringan karena memakai penggaris. Nah, itu contohnya ya anak-anak. Nanti bisa dipraktekkan bersama ayah bunda di rumah. Oke, jelas bukan? Nah, yang kedua anak-anak, contohnya memakai gantungan baju. Semuanya punya bukan? Iya. Kalian kan pasti selalu membantu orang tua di rumah, menjemur baju dan lain sebagainya. Jadi jemuran baju tidak asing bagi kalian. Lalu bagaimana caranya Bu Guru? Nah, perhatikan. Bu Guru membawa 1 jemuran baju. Nanti akan kita gunakan untuk menimbang sebuah benda. Kemudian benda yang akan ditimbang juga kita persiapkan. Misalnya, Bu Guru sudah menyiapkan 1 gunting yang akan kita timbang. Kemudian, penimbangnya kita menggunakan kelereng. Ya, nanti kita menggunakan kelereng untuk pemberatnya. Kemudian, jangan lupa kita juga harus menyiapkan tas kresek. Untuk apa Bu Guru? Untuk menimbang benda tersebut. Nah, tas kreseknya berapa?
Ya jelas 2 dong, kan untuk sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi nanti diletakkan di sebelah kanan 1, kemudian yang sebelah kiri 1. Oke, kita beri contoh anak-anak, perhatikan. Nah, nanti akan seperti ini. Hanger ya kita pasang. Kemudian tadi Bu Guru sudah mempersiapkan 2 tas kresek untuk menimbang benda. Yang 1 di sebelah kanan, yang 1 di sebelah kiri. Nah, kemudian yang mau ditimbang apa dulu? Nih, misalnya gunting. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih kelerengnya berapa ya sebagai berat gunting tersebut. Nah, kira-kira sudah pas belum ya anak-anak? Sudah pas belum? Sudah. Nah, kalau sudah, kemudian kita angkat kembali. Iya, sudah. Nah, ternyata berat 1 gunting ini sama dengan berat 5 kelereng. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mudah bukan? Kalian pasti bisa melakukannya di rumah. Nah, untuk tugas kali ini, coba anak-anak mencari 5 buah benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian timbang seperti yang Bu Guru lakukan tadi. Setelah itu, tulis dengan rapi hasilnya. Misalnya, berat A berapa kelereng, B berapa kelereng, sampai E ada berapa kelereng. Setelah itu, mana benda yang paling berat? Kemudian, mana benda yang paling ringan? Kemudian lagi, urutkan benda dari yang paling ringan. Kalau tadi kalian sudah mengukur 5 benda, berarti nanti diurutkan dari yang paling ringan. Berarti jumlahnya berapa? 5 benda. Nah, yang terakhir kali, urutkan benda tersebut dari yang paling berat. Maka kalian menuliskan dari yang paling berat. Mudah bukan anak-anak? Selamat mencoba. Bu Guru tunggu ya. Dah. Oke, anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Dewi di pembelajaran tema 8 subtema 2 tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang 2 musim yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah musim kemarau. Nah, yang kedua itu musim penghujan. Nah, di musim kemarau itu akan kita jelaskan di subtema sekarang ini. Untuk tema yang untuk penghujan akan dijelaskan pada subtema berikutnya. Nah, kali ini Bu Dewi akan menjelaskan tentang musim kemarau. Nah, musim kemarau adalah kata lainnya yaitu musim kekeringan atau tidak hujan ya anak-anak. Jadi di musim kemarau itu air itu banyak sekali kekurangan karena tidak ada hujan. Musim kering, musim tidak ada air, tidak ada hujan. Maka dari itu di musim kemarau tersebut kita harus berhemat air karena sumur-sumur, sungai, kemudian air laut juga surut, tidak mengalir ke sawah-sawah, tidak mengalir ke sumur-sumur, dan sumur-sumur juga surut airnya. Makanya kita tidak boleh pada saat musim kemarau kita buang-buang air, kita pakai air harus secukupnya saja, seperlunya saja. Tidak boleh kita buang-buang seenaknya. Nah, beda musim kemarau dengan musim penghujan itu berpengaruh sekali pada kita. Nah, di musim kemarau kita itu juga harus berhati-hati ya anak-anak. Banyak sekali penyakit yang timbul dari kekeringan tersebut. Debu-debu itu berterbangan. Jika kita bermain di lapangan, di halaman,
Karena musim kering, tidak ada hujan, jadi tanah tidak terkena hujan, tidak basah, maka dia kering, terkena angin, hembusan angin, maka dia akan berterbangan. Nah, ketika kita main di halaman ataupun di lapangan, itu akan berterbangan, bisa kita hirup. Nah, dengan kita hirup itu, debu-debu itu masuk ke dalam tubuh, menyebabkan kita batuk, pilek, panas. Nah, maka dari itu ketika musim kemarau, kita tidak boleh banyak bermain di luar juga, karena cuacanya juga terik, panas sekali. Walaupun itu cerah, tapi banyak debu berterbangan yang menyebabkan tubuh kita itu nanti bisa terkena batuk-batuk, radang tenggorokan, pilek, panas. Nah, makanya kita harus tetap jaga kesehatan. Di musim kemarau itu musim kekeringan, kita juga harus berhemat air ya anak-anak. Nah, itu tadi penjelasan Bu Dewi tentang musim kemarau, kemudian sebab akibatnya apa jika musim kemarau terjadi. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar PPKN bersama Bu Ning. Tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan tentang musim kemarau dengan Bu Dewi. Ya, apa musim kemarau tadi? Tentunya anak-anak masih ingat ya. Musim kemarau itu jarang terjadi hujan ya. Anak-anak kita kekurangan air bersih ya. Makanya itu kita harus hati-hati untuk menggunakan air bersih. Kemarin juga sudah belajar sama Bu Rayu tentang PPKN, yaitu salah satu pengamalannya sila kelima yaitu menghemat air bersih di rumah. Ya, tentunya anak-anak di rumah sering anak-anak bermain di luar, ya sering diajak Bapak Ibu keluar rumah. Sampai rumah harus apa dulu nak? Sampai rumah sebelum masuk ke rumah anak-anak harus cuci tangan dulu dengan air bersih. Ya, setelah selesai kerannya diapakan? Dimatikan supaya airnya tidak kemana-mana yang bersih. Ya, jadi kita tetap harus menggunakan air bersih secukupnya. Tidak boleh dibuang-buang terusnya. Persediaan air bersih semakin sedikit nanti kalau digunakan terus. Nah, saat di rumah, Siti juga menghemat air bersih. Anak-anak bisa melihatnya di halaman 64-nya. Amati aturan di rumah Siti untuk menghemat air bersih. Tentunya anak-anak sudah menyiapkan buku tema 8 ya, menghemat air bersih di rumah. 1 di antaranya yaitu Siti menyiram tanaman dengan menggunakan bekas cucian beras. Jadi kalau ibu membersihkan atau menyuci beras di rumah untuk menanak nasi, itu airnya jangan langsung dibuang. Bisa untuk menyiram tanaman di sekitar kita ya. Untuk yang kedua, setelah digunakan keran di rumah dimatikan dulu ya. Setelah digunakan ya, keran dimatikan dulu, jangan ditinggal. Anak-anak setelah ambil air wudhu, setelah cuci tangan, setelah mencuci piring, itu kerannya harus ditutup supaya airnya yang bersih tidak cepat habis ya. Untuk selanjutnya, Siti juga memberikan kompos di sekitar tanamannya. Apa itu kompos? Kompos adalah daun-daunan ya, atau hijau-hijauan daun yang sudah dibusukkan menjadi pupuk. Ya, pupuknya ditaburkan di sekitar tanaman karena kompos ini akan menyimpan air lebih lama di sini ya. Jadi kita menghemat air juga. Untuk selanjutnya, kalau anak-anak mencuci piring ya, membersihkan piring dan gelas, itu saat menyabuni anak-anak dimatikan dulu kerannya. Setelah dibilas anak-anak baru dibuka kerannya. Jadi kita
akan menghemat air bersihnya. Tentunya juga anak-anak menggunakannya di kamar mandi. Mandinya juga jangan banyak-banyak sekali air yang terbuang, ya. Jadi kita menghemat air bersih. Nah, sekarang aturan penggunaan air bersih di rumah itu apa saja? Ya, 1. Matikan keran jika sudah selesai digunakan. Sama seperti Siti tadi. Jadi, setiap kali memerlukan keran atau memakai keran itu selesai digunakan, dimatikan. Yang kedua, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Ya, anak-anak menyiram tanamannya jangan lupa. Kalau kemarau juga disiram biar tidak layu, tidak mati tanamannya pagi dan sore hari. Ya, digunakan air cucian bekas baju untuk menyiram jalan. Ya, jadi jalan-jalan kita supaya tidak berdebu disiram. Disiramnya jangan pakai air bersih, pakai bekas cucian air baju yang sudah digunakan atau pakai cucian mobil ayah yang sudah digunakan atau dengan cuci piring yang sudah digunakan. Airnya jangan terus langsung dibuang aja, bisa untuk menyiram jalanan. Yang selanjutnya, yang keempat, saat menyabuni piring, matikan air dulu. Ya, jika membilas baru keran dinyalakan. Ya, seperti tadi. Setiap kali memakai keran itu hati-hati. Jangan terus ditinggal, ya, jangan terus tinggal pergi saja, kerannya masih mengalir air bersihnya. Ya, kita harus mengamalkan sila yang kelima. Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Rayu. Ya, anak-anak, tentunya anak-anak pada pelajaran PPKN ini tugasmu di rumah apa? Yaitu mengamalkan, mempraktekkan di rumah supaya air bersih di rumah kita tetap hemat. Kita belajar menghemat air bersih. Demikian ya anak-anak. Ada yang kurang paham? Sudah jelas semua kalian? Oh ya, kalau sudah jelas semua, anak-anak di rumah tetap kita harus menghemat air bersih. Diamalkan ya. Terima kasih. Sampai di sini dulu ya pelajaran PPKN-nya. Nanti kita lanjutkan yang lainnya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini tema 8, subtema 2. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa membantu anak-anak untuk belajar di rumah bersama orang tua. Ya, anak-anak harus rajin belajar, tetap semangat ya. Kalau ulangan atau penilaian harian supaya bisa mengerjakan. Jadi anak-anak tetap belajar di rumah. Oke anak-anak, tunggu video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi YouTube-nya wabarakatuh. Purwo TV. Jangan lupa subscribe ya.